football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Arsenal mengajukan tawaran ketiga untuk memboyong gelandang Aston Villa, Douglas Luiz di hari terakhir bursa transfer Kamis 1 September. The Gunners mengajukan tawaran sebesar 25 juta pounds atau 430 miliar rupiah plus tambahan untuk pemain internasional Brasil itu. Akan tetapi, tawaran yang ketiga tersebut tetap ditolak oleh Aston Villa. Villa ingin mempertahankan Luiz meskipun dia memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya. Leicester City telah menyelesaikan penandatanganan back Boniface dari Reims dengan biaya sebesar 15 juta pounds atau 258 miliar rupiah. Face yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Reims musim 2021-2022 akan bergabung dengan Leicester sebagai pengganti Wesley Fofana yang pindah ke Chelsea pekan ini. Face adalah rekrutan kedua Leicester musim panas ini setelah mereka mendatangkan Alex Maidis sebagai penjaga gawang cadangan dengan status bebas transfer. Celtic telah mengontrak gelandang Denmark Oliver Abildgaard dari Rubin Kazan dengan kontrak selama 1 musim. Pemain berusia 26 tahun yang terikat kontrak hingga 2024 ingin meninggalkan Rusia musim panas ini. Dia adalah pemain ketiga yang direkrut Celtic dari Rubin Kazan setelah akuisisi Sead Haksabanovic minggu lalu dari Karl Starfelt pada tahun lalu. Kurang dari 24 jam setelah kepindahannya ke Fulham gagal, Justin Kluivert kini bergabung dengan Valencia. Klub asal Spanyol mencapai kesepakatan dengan Roma setelah kedua klub awalnya membuka pembicaraan pada Kamis 1 September malam mengenai sang penyerang. Kluivert akan bergabung dengan Valencia dengan status pinjaman untuk sisa musim 2022-2023. Real Sociedad telah menyelesaikan penandatanganan penyerang Nigeria, Umar Sadik dari UD Almeria. Kesepakatan itu menurut laporan bernilai 20 juta euro ditambah 6 juta euro dalam variabel di mana mendapat kontrak 5 tahun. Sadik tiba di Sociedad pada Jumat dan telah menjalani pemeriksaan medis. Sadik didatangkan guna menggantikan Alexander Isak yang meninggalkan Sociedad ke Newcastle musim panas ini. Asa Barcelona mendapatkan jasa Bernardo Silva kandas. Pemain asal Portugal tersebut menegaskan bertahan di Manchester City. Dia tetap setia berbaju biru muda untuk Liga tahun ini. Saya akan tetap di Manchester City. Saya belum menerima tawaran apapun. Selain Barca, klub kaya asal Prancis Paris Saint-Germain juga dengan demikian gagal mendapatkan Silva. Kylian Mbappe kabarnya tengah menjalin hubungan dengan model majalah dewasa Ines Rao. Kabar tersebut menjadi perbincangan hangat karena Ines Rao memiliki latar belakang model transgender. Mereka dikabarkan sudah menjalin hubungan selama beberapa bulan setelah kali pertama terlihat bersama di Festival Film Cannes bulan Mei lalu. Setelah itu, Kylian Mbappe dan Ines Rao kabarnya juga menjalani liburan bersama. Hari terakhir bursa transfer musim panas 2022 dihiasi dengan pengumuman jika gelandang serang internasional Jerman Julian Draxler punya klub baru. Setelah sempat dihubungkan dengan Arsenal, AC Milan, dan bahkan Real Madrid, ia justru meninggalkan Paris Saint-Germain untuk bergabung dengan Benfica. Bersama raksasa Portugal tersebut, Draxler menandatangani kontrak berdurasi 1 musim sebagai pemain pinjaman. Leeds United dengan senang hati mengkonfirmasikan penandatanganan pemain muda Italia Wilfried Gnonto pada deadline waktu bursa transfer pemain. Penyerang tersebut bergabung dengan kontestan Liga Inggris itu di juara Liga Super Swiss FC Zurich dengan biaya yang tidak disebutkan. Dia telah menandatangani kontrak 5 tahun di Elland Road berjalan hingga musim panas 2027. PSG batal merekrut Milan Skriniar dari Inter Milan. Harga 70 juta euro yang dipasang Inter untuk Skriniar kabarnya jadi persoalan awal. Sempat muncul kekhawatiran dari pihak fans Nerazzurri bahwa PSG sedang menyiapkan tawaran 80 juta euro, tapi kabar tersebut tidak benar. Mengutip Football Italia, beberapa hari terakhir PSG menyiapkan skema pembayaran senilai 65 juta euro tunai plus 5 juta euro dalam bentuk bonus. Namun tawaran tersebut terlambat masuk dengan Inter langsung menolaknya karena tidak punya kesempatan untuk mencari penggantinya.
Persaingan antara Inter Milan dan AC Milan di Serie A musim ini akan dimulai nanti malam. Mereka akan menjalani laga bertajuk Derby della Madonnina di San Siro. Dilansir Sportsmall, Milan sebagai juara bertahan diunggulkan dalam pertemuan kali ini karena mereka belum terkalahkan hingga pekan keempat. Namun, Inter juga membawa misi wajib menang demi menjaga jarak poin dari rivalnya itu. Bermain di kandang, Everton harus menyambut tim asuhan Jurgen Klopp yang sedang bangkit setelah mengalami hasil buruk di 3 pertandingan awal. Dilansir Ben Sport, Liverpool jelas diunggulkan setelah perlahan mulai bangkit dari keterpurukan. Terlebih Darwin Núñez juga sudah siap untuk dimainkan. Sedangkan Everton tengah mengalami hari-hari yang buruk. Mereka belum meraih kemenangan dari 5 pertandingan awal musim ini. Liga Inggris kembali pecahkan rekor pengeluaran transfer dalam satu jendela transfer, sekaligus mengalahkan liga-liga lainnya. Kali ini mereka memecahkan rekor mereka sendiri pada musim 2017-2018. Dilansir The Guardian, pengeluaran kotor Liga Inggris musim panas ini mencapai 1,9 miliar pounds atau 32 triliun rupiah, yang mana 487 juta pounds atau 8,3 triliun rupiah lebih banyak dari rekor sebelumnya. Jika Liga Inggris jadi liga terboros soal urusan transfer pemain, Chelsea dikabarkan jadi tim terboros di Liga Inggris pada jendela transfer musim panas ini. Dilansir Mirror, berkat hilangnya sejumlah pilar, Chelsea jadi tim paling sibuk di bursa transfer. Anggaran yang mereka habiskan juga bukan main-main. Total, Chelsea bersama pemilik barunya, Todd Boehly, telah mengeluarkan biaya sebesar 240 juta pounds atau 4,4 triliun rupiah pada musim panas 2022. Cody Gakpo memang sempat jadi target utama Manchester United untuk menggantikan Cristiano Ronaldo apabila sang mega bintang hengkang musim panas ini. Namun, minat MU tersebut hanya berakhir menjadi harapan palsu. Dilansir Goal, Gakpo mengira dirinya akan hijrah ke Manchester United musim panas ini. Ia sangat berharap transfer itu akan terjadi, tapi United justru menurunkan minat di menit-menit akhir. Gakpo merasa ia telah termakan oleh harapan palsu yang diberikan oleh Manchester United. 8 klub dikabarkan telah didenda oleh UEFA karena melanggar aturan Financial Fair Play. Sementara itu, UEFA juga mengantongi 19 nama klub lainnya untuk diinvestigasi lebih lanjut soal keuangan mereka. Dilansir BBC, untuk saat ini klub yang bakal terkena denda adalah Paris Saint-Germain, AC Milan, Inter Milan, Roma, Juventus, Besiktas, Marseille, dan juga Monaco. Mereka tak memiliki beban denda yang sama, tapi PSG jadi yang paling banyak dengan denda sebesar 10 juta euro atau sekitar 148 miliar rupiah. Barcelona dan Chelsea dikabarkan juga akan menyusul PSG dan Juve sebagai tim yang harus membayar denda karena melanggar Financial Fair Play. Dilansir AS, Chelsea dan Barcelona masuk dalam daftar nama klub yang akan diperiksa lebih lanjut oleh UEFA. Selain itu, Manchester City, Sevilla, Napoli, hingga West Ham juga masuk dalam 19 klub yang berpotensi didenda oleh UEFA. Sepak bola Argentina dikabarkan harus dihentikan sementara mengingat ada insiden percobaan pembunuhan yang dialami oleh wakil presiden mereka, Cristina Fernandez. Dilansir Bleacher Report, Asosiasi Sepak Bola Argentina mengumumkan pertandingan sepak bola minggu ini telah ditangguhkan setelah upaya pembunuhan terhadap wakil presiden. Keputusan ini telah diambil oleh pemerintah Argentina mengingat situasi yang belum kondusif. Upaya pembunuhan dilakukan saat Alberto Fernandez, presiden Argentina, diadili karena korupsi. Melalui akun resmi media sosial mereka, Chelsea telah mengumumkan kedatangan Denis Zakaria dari Juventus. Zakaria akan mengenakan nomor punggung 20. Dilansir Football London, Zakaria didatangkan Chelsea sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian 30 juta pounds atau setara dengan 514 miliar rupiah di akhir musim. Nomor 20 yang dipakai Zakaria merupakan buah peninggalan Callum Hudson-Odoi yang meninggalkan klub untuk menjalani masa peminjaman ke Leverkusen. Jendela transfer musim panas ini telah resmi ditutup, tapi cerita tentang apa yang terjadi selama itu terus bermunculan. Yang teranyar melibatkan mega bintang asal Brasil Neymar Jr. dengan Marca mengabarkan sebelum bursa transfer ditutup, PSG sempat menawarkan Neymar ke Manchester City.
Tapi, sang juara Premier League tersebut menolak kesempatan itu karena City sudah mendatangkan Haaland lebih dulu. Setelah drama panjang, Marcelo dikabarkan resmi memilih klub Yunani Olympiakos sebagai klubnya musim depan. Dilansir Goal, melalui akun resmi mereka, Olympiakos mengumumkan bahwa mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Marcelo. Ia meninggalkan Real Madrid setelah 15 tahun penuh trofi dan menandatangani kontrak 1 tahun dengan Olympiakos sebagai bebas transfer. Setelah jendela transfer musim panas ditutup, Real Madrid dihadapkan dengan banyak pekerjaan soal kontrak para pemainnya. Dilansir Marca, Madrid memiliki beberapa pemain penting yang kontraknya akan habis pada musim 2023-2024 mendatang. Beberapa pemain tersebut meliputi Eden Hazard, Karim Benzema, bahkan Toni Kroos. Musim ini bakal jadi musim yang sibuk bagi Madrid jika mereka ingin mempertahankan pilar-pilar pentingnya. Real Betis tidak merekrut pemain anyar pada bursa transfer kali ini, tetapi mereka berhasil mengamankan salah satu pemain kunci mereka, yakni William Carvalho. Dilansir Football Espana, setelah sempat dikabarkan akan bergabung dengan Nottingham Forest, Carvalho justru menyepakati kontrak anyar bersama Betis. Ia menandatangani kontrak berdurasi hingga 2026. Kabarnya ia rela memotong gajinya demi bertahan di Spanyol. Sempat dikaitkan dengan Manchester United dan Liverpool, Marco Asensio akhirnya mengambil keputusan untuk bertahan di Real Madrid semusim lagi. Dilansir Football Espana, Asensio telah berbicara dengan Ancelotti soal masa depannya di Madrid. Ia bersedia menghabiskan 1 tahun sisa kontraknya asal mendapatkan menit bermain yang cukup menjelang Piala Dunia nanti. Jadi, Asensio akan berstatus bebas transfer musim panas mendatang. Permasalahan antara Paul Pogba dan keluarganya dikabarkan telah melebar ke rekan senegara Pogba, yakni Kylian Mbappe. Dilansir Football Espana, Mbappe telah mengatur pertemuan dengan Pogba dan Matias, kakak Pogba, yang meminta penjelasan di balik dugaan Pogba telah mengirim santet kepadanya. Di sisi lain, pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, terus mengawasi perkembangan kasus ini. Pasalnya, kasus ini bisa mempengaruhi performa tim di Piala Dunia nanti. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!